Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu, saya akan membawakan sebuah hadis yang mana Rasulullah itu kalau sudah ngaji atau berdoa itu depannya sekali air. Selesai berdoa, air itu dengan telunjuk celupkan diminum. Atau begini, tiap subuh Rasulullah itu jadi imam, kemudian suka banyak orang yang minta doa melalui air. Nah, begitu selesai berdoa, Rasulullah mencelupkan telunjuknya. Nah, itu judul yang akan saya bawakan. Kemudian yang kedua, bahwa air itu mendengar. Ini sudah dulu disampaikan masalah bahwa air itu mendengar, air itu hidup, air itu punya perasaan. Jadi cair itu juga perasaan, cair deh. Nah, kita bahas sekarang. Tapi dulu saya mau mengamalkan dulu yang dulu. Ketika Allah menciptakan aras, kan luasnya entah berapa miliar kali lipat alam ini. Kemudian disuruh alam malaikat untuk menyanggahnya, gitu kan, ditanggali aras itu. Kemudian para malaikat merasa berat. Ini yang dulu nggak masuk, nggak belajar sini. Jadi tinggalan dulu nggak tinggalan kayak gitu. Nah, merasa berat. Kemudian kata malaikat, ya Allah berat nanggi aras itu. Kemudian Allah memerintahkan wirid apa? Subhanallah. Nah, jadi ringan aja kalau hari itu nanggung arasnya. Kemudian setelahnya itu para malaikat masih ingin lebih ringan lagi nanggung arasnya. Kemudian pada waktu itu diberitakan bahwa ketika Nabi Adam dihidupkan, kemudian Nabi Adam kata dasir, kemudian Nabi Adam mengucapkan Alhamdulillah, maka para malaikat itu digabung Subhanallah walhamdulillah, ringan lagi aras itu. Kemudian ingin diberitakan lagi bahwa dulu Nabi Nuh pertama kali ada orang musyrik menyembah selain pada Allah adalah umat Nabi Nuh. Jadi tidak menyembah kepada Allah, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh supaya kembali lagi pada tauhid kepada Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian digabunglah para malaikat Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Lebih ringan lagi nanggi arasnya. Kemudian diberitakan lagi bahwa ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih, diperintahkan menyembelih putranya Nabi Ismail, kan Nabi Ibrahim begitu pisau diangkat jatuh karena tertega lihat anaknya sembelih. Kemudian Nabi Ibrahim untuk supaya kuat hatinya tetap tidak tegar, bertakbir 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dijawab oleh Ismail, la ilaha illallah. Turun jutaan malaikat menyaksikan peristiwa itu. Oleh para malaikat dijawab Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian sembelih. Sunnahnya menyembelihnya itu bukan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Makanya kalau orang yang menyembelih kurban, Bismillahirrahmanirrahim, udiha diadai sunnata Ibrahim alaihissalam. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Akbar, udiha saya menyembelih
disunnati ali adai sunnat Ibrahim alaihissalam, dalam rangka melaksanakan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim lagi. Kemudian disebutkan kurban siapa itu tata cara kurban. Nah kemudian oleh para malaikat digabunglah menjadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Cerita ini disampaikan kepada Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril. Muhammad, ini sekarang para malaikat yang ngambil aras itu wiridnya terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nabi Muhammad masa bangga, kagum, la haula wala quwwata illa billahil azim. Digabungkan para malaikat jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ini yang belum masuknya. Nah setelahnya itu kemudian oleh para ulama ditambah ada makhluqatika wa midada kalimatika. Saya membaca wirid subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar midada wa midada adalah makhluqatika. Saya wiridnya sejumlah makhluk yang di dunia, dari berkuman, kutu, berikutnya makhluk Allah kan. Kemudian binatang-binatang, burung, jin, malaikat, manusia, berapa miliar Allah. Nah saya ya Allah berikan ini sejumlah itu. Wa midada kalimatika, dan saya beri itu dengan sejumlah sepanjang kalimat yang tidak berujung. Bahkan ditambah lagi, orang licik nanti dia ada ini ayam pondok tapi jumlahnya yang banyak. Kemudian kalau kullama dzakara kadzakirun, dan sejumlah orang-orang yang sedang wirid. Wirid berapa? Di Mekah lain 1 juta wirid. Nah sejumlah itu belum wirid yang lain. Kemudian ada kalimat kullama dzakara kadzakirun, sejumlah orang-orang yang wirid. Waqafan di 20, dan sejumlah orang-orang al-kohot wirid. Wah, sejumlah apa ya ini? Nah, maka itulah sejarah daripada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Itu sejarahnya. Nah, sekarang ini diterangkan ini ada 3 hal. Hadis riwayat Imam Ahmad, ada 3 hal yang menjadikan pandangan, yaitu menyaksikan pemandangan yang hijau lagi asli, dan ada air yang mengalir, serta ada wajah yang mempawan. Nah itu yang disenangi oleh manusia. Hadis riwayat Ahmad, ini kata Nabi Muhammad dan kata saya. Ada 3 hal yang menjadikan pandangan. Yang 1, menyaksikan pemandangan yang hijau lagi asli, dan memang terasa orang dulu pikiran. Jadi kalau tinggal hijau ngeplok kita nikmatlah. Atau dari orang tersetubuh laut tiba lagi gitu kene bolak-balik kapan arah tuh mesen ya air hijau tuh sadari mengaku kalau kesari lebih. Nah, dan yang kedua melihat air yang mengalir gimana. Yang ketiga melihat wajah yang berkawan oleh tamu itu tasnya begitu. Ya ada 3. Ini kata Nabi ada 3. Nah kemudian ini 3 hal yang kita sudah tadi. Nah, ini membahas daripada inna a'tayna kal kautsar.
Aku berikan kepadamu Al-Kautsar. Kautsar bisa berarti telaga dan bisa berarti nikmat yang besar. Orang sebelum masuk surga dimandikan dulu oleh Nabi Muhammad di telaga Ridwan, telaga Ridwan. Ada juga maka telaga Kautsar. Nah, termasuk orang-orang yang pernah bersyahadat kepada Allah, tapi sholatnya tidak pernah atau jarang, masuk neraka. Sehingga orang-orang oleh Allah diperintahkan kepada malaikat rahmat supaya orang-orang yang pernah bersyahadat diangkat, yang pernah beriman pada Allah supaya diangkat. Mereka di surga itu dimandikan dulu, sungai Ridwan. Nabi Muhammad menyaksikan. Kemudian sudah ketika itu Allah bertanya kepada malaikat rahmat, apakah masih ada enggak di sana dalam neraka? Ya mereka sudah habis ya Allah. Cari masih ayat ini. Turun lagi dalam neraka, dicari lagi. Sudah habis ya Allah. Masih ada, cari lagi. Sampai 3 kali ternyata geng juga arang mesti dia arang berpikir macam sayang aku Allah la ilaha illallah itu, maka dia akan orang yang sudah haus itu kemudian dimandikan sungai Ridwan, masuklah dalam surga. Nah, kalau orang-orang yang suka sholat, zakat, puasa, sedekah, haji dan sebagainya, yang pertama kali dimandikan sungai Ridwan, insya Allah kita keluar mandi ya Rabbal Alamin. Nah, ini apa Kautsar? Kautsar itu telaga yang wah enak lah gitu. Kemudian Kautsar itu nikmat yang besar artinya. Nah, nikmat yang besar begini Bapak dan Ibu. Nanti kita bahas di depannya. Kita dari sejak kandungan 4 bulan 10 hari dalam rahim ibu, jantung terdetak. Sekarang kita sudah umur 50 tahun. Jantung tidak pernah begini, aduh capek mau berhenti. Coba Allahu Akbar. Itu nikmat besar. Nggak misalkan, habis saya capek mau berhenti, biar apa? Nah itu Kautsar namanya, nikmat yang besar. Juga ini apa? Ada juga nikmat yang kecil tapi membahagiakan. Seperti begini, ibu melihat, bapak melihat, senang seri gembira, cuma 3 detik gembira. 3 detik tapi menyenangkan. Coba bisa diganti ujar. Ketawanya 1 hari penuh, wow, ceramah kayak gitu. Nah, Kautsar juga itu namanya. Nah ini wajahna minal ma'i kulla syai'in hayyan afala yu'minun. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu itu hidup. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Jadi Allah menciptakan air itu agar semua makhluk yang diciptakan oleh Allah hidup. Jadi seperti kita ini terbanyak barang kita adalah air. Yang paling sangat mengharapkan air adalah pokok-pokoknya, sayuran, di petani bisa borwai, alhamdulillah saya minum, enggak boleh sedih baik. Kita cuma mengharapkan itu. Kalau kita mencari segala macam. Nah itu bacaannya dalam kulla syai'in hayyan afala yu'minun. Allah menciptakan air itu agar semuanya bisa hidup. Kalau tidak ada air, mau apa ya. Makanya ada nikmat pahala yang besar juga adalah kita
Kalau dulu begini, di lembur satu lembur satu kampung membuat sumur. Nah itu kan satu kampung itu semuanya ambil air dari itu. Sekarang tidak. Nah itu jadi makanya seperti Abdurrahman bin Auf itu terkenal masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW karena beliau banyak membuat air sumur. Ya kalau di Arab kan sumur sangat dibutuhkan gitu. Nah air itu bisa menghidupkan manusia, bisa alam bisa hidup, di tanah menjadi subur, pepohonan bisa tumbuh, iklim juga kalau nggak ada air repot, dan juga hewan bisa hidup karena ada air. Nah ini manusia otak itu 75% air. Jadi otak apabila dipres paling sering gini air lalu kemudian jantung 75% air melulu. Kemudian hati 86% air, ginjal 83% air, otot 75% air, darah 83% air, jadi air semuanya. Jadi kurang lebih ya 80% lebih tubuh kita itu berupa air. Nah air, sholat fardu kita butuhkan air untuk berwudu. Kemudian kita menghilangkan hadas besar memerlukan air. Kayak malam Jumat, subuh, lari air. Bahkan kalau laki-laki disunahkan begini. Sebelum berangkat ke masjid, kalau begini di antara sahabat, sebelum berangkat ke masjid Ustaz Jumat, beliau itu mandi istana karena besar dan juga nggak dilap. Jadi datang ke masjid itu segar karena masih basah. Hari berapa? Sampai 2000 datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid, Allahu Akbar, melutan begitu. Padahal bukan gitu sudah lagi. Ya sampai paling lima penurunan jadi Jumatan ya tanya, aduh lima bukan yang mimpi kemana-mana. Pertama bahkan cerita sedih. Kami mimpi sholat berjamaah. Mimpinya kita malam di sholat sholatan dan mimpi sholat berjamaah gitu. Atau ini seperti begini Pak, seharusnya ketika imam gue maghdubi alaihim waladdallin dan sekarang begini amin baru makmum amin. Jadi gue maghdubi alaihim waladdallin, imam sendiri misalkan amin baru makmum amin. Dari ulama waladdallin bisa berak-berak kaca amin misalnya. Saya teringat gini Pak, ya saya ketika di Singapura pada waktu itu, Singapura itu ada kampung Melayu, ketika Jumatan seingatnya, saya Pak Inyaso, saya 3 orang, itu Jumatan, memang bolak-balik, keluar, amin, itu orang, jempek kaki. Pada jalan Cileunyi enak di luar. Mungkin kebiasaan di luar, kalau di luar, amin. Sampai baru kemudian namun amin sebenarnya gitu. Tapi perdolin amin juga nggak apa-apa, hanya sunahnya begitu. Jadi gue memang belum yang perdolin imam misalkan amin baru kamu amin. Imam juga harus mencapai amin, tidak boleh diam imam
baca Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ucapkan amin. Ada sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, apabila orang yang membaca Fatihah kemudian di akhir waladdallin ucapkan amin, maka jadi ketika kita baca Fatihah, baca Al-Quran, di sekeliling kita itu ada malaikat. Nah, ketika kita ucapkan amin, maka malaikat menjawab, ya Allah kabulkanlah permohonan dia. Itu banyak sekali di masjid-masjid di mana-mana yang baca Fatihah, yang baca Fatihah baca amin. Katakan nggak baca, nah ini sesuai banget itu. Jadi seperti kita kan sudah biasa suka baca Fatihah ya. Kalau kemudian waladdallin itu kita amin, malaikat menjawab, ya Allah kabulkan permintaan dia. Nah, jadi kita juga di rumah ibu bapak ini kita baca surat Fatihah ini ketika begini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, butuhnya kita ucapkan iyyaka na'budu, hanya kepadamu saya menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu saya memohon pertolongan. Awas, hati-hati sana. Ada tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya lidhawi syamsi na'budu wa lidhawi syamsi nasta'in. Jadi kalau kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu berubah artinya hanya kepada sinar matahari saya menyembah, dan hanya kepada sinar matahari saya mohon pertolongan. Jauh. Kalau iyyaka na'budu, iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah saya menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Allah saya mohon pertolongan. Nah, jadi dengan air kita bisa menghilangkan hadas besar, hadas kecil. Itu baik dalam sekalipun dalam sekalipun itu tuh ala sampai itu tuh mardo itu junuban banyak lagi begini. Apabila kita sudah mempunyai hadas besar, ya ibu dan bapak sudah tempur gitu ya di malam hari. Nah, pas mau mandi, aduh, panas tiris. Kalau mandi kan tambah sakit. Nah, suatu waktu mandi potong lagi keliling, ada orang lagi kuburitikan di atas tanah berdebu, turab. Kalau tanah itu bahasa Arabnya ardun, kalau debu turab. Kerbulitikan. Jadi begini, ditanya oleh balik teman badan, kenapa kamu? Lalu saya punya hadas besar, tadi saya sakit. Jadi kamu, ya sekarang gue bulitikan binatangmu, ini binatangmu. Lalu apa? Si badan tapi kesering pada selain kan. Jadi begini bu ya, sama dengan wudu. Wudunya begini, kalau menghilangkan hadas kecil dengan wudu, nawaitu tayammuma di istibah habis sholat lillahi ta'ala. Ini apa jadi gini? Jadi kesini ke debut tanah rapian saya beli. Kemudian begini, nawaitu dari dulu dari sini, nawaitu tayammuma di istibah habis sholati tengah fardu lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma li istibahati sholat fardhu lillahi ta'ala. Kemudian tangan ini lagi, bukan dari sini. Nawaitu Allah maha ini ke kapal tiba-tiba baca. Terus jadi nah itu untuk berwudu. Yang mana menggunakan hadas besar? Kan kalau hadas besar gini, itu dari mulai sela-sela rambut mesti gosok-gosok, kemudian hidung juga dicolok, telinga dicolok, semuanya harus yang barang yang semuanya kelihatan wajib dibasuh. Sebab kalau ada yang tidak misalkan tangan tidak terbasuh,
ketika mandi hadas besar, nanti di hadapan mahkamah Allah akan menuntut. Ya Allah, saya menuntut pada orang ini, kenapa ketika di dunia saya tidak bersihkan di hadas besar? Repot. Makanya ini kenapa udah harus dibasuh. Tapi kalau gini kelihatan basuh, ini basuh. Bahkan menurut Imam Syafi'i ini kemudian ini dubur tempat keluar anu itu perlu dihujan, perlu dicolok. Iya, colok nyari, jadi jalan keluarnya dihujankan. Nah, dibasuh gitu. Tapi memang begitu, mau nggak mau. Nah, bagaimana kalau menggunakan hadas besar? Tidak ada air atau ya kita sakit, sama seperti wudu. Nawaitu tayamum hari istisar, niat tayamum itu untuk sholat. Nawaitu tayamum, saya tayamum di istibahah sholat untuk melakukan ibadah sholat. Kita perlu memperhatikan perlu telinga harus. Jadi itu kayak wudu saja tayamum. Nah itu tentang tayamum. Nah, jadi dengan air juga adalah untuk menghilangkan hadas besar, menggunakan air. Dan juga orang yang wafat wajib dimandikan. Habis mengumur cara mandi dimandikan karena gitu. Yang jarang pernah ke masjid, nah ada ayat di masjid gitu, misalnya nggak sholat, nah makanya dekati masjid. Bahkan kalau sudah banjir terjadi ini dulu kan, dulu suka ada telepon umum ya kan, dulu tuh telepon umum sekarang ke HP kan, ini dulu kalau begini, nah banjir aku telepon bayang dulu zaman gitu kan. Aduh, lalu bakar gitu. Nah ini apabila sudah air itu lemah, tapi kekuatannya luar biasa lemah. Tentu kalau sudah ngamuk air, apa yang terjadi apabila air sudah ngamuk? Nah ini mungkin ya gitulah. Entah apabila es di kutub utara di selatan sudah mencair, makanya banyak sekali hutan-hutan yang di bawah, jadi nanti akan terjadi es menguai, sudah menguai ya udah yang jadinya. Sekarang hutan-hutan banyak yang di bawah sekarang. Tapi ini kalau bagi kita sampai sekarang masih alhamdulillah, nanti anak cucu kita gimana nanti? Mari ini hutan-hutan sudah dibawa dijadikan gedung-gedung dan sebagainya. Nah ini kalau sudah ngamuk air ini apa yang terjadi? Bayangnya kalau sudah air ini, sudah air marah itu, air itu punya perasaan. Kalau keting macet cair itu keluar rasa kayak gitu. Nah, dulu ada di Jepang, sekarang yang diceritakan oleh Pak Stardeni itu, ada yang memang masuk Renoto, yang masuk Islam, asalnya agamanya agama Shinto. Agama Shinto itu agama yang menyembah pada matahari. Nah ini Profesor Dr. Masur Emoto ini adalah dari Universitas Yokohama yang tekun mengadakan penelitian tentang perilaku air murni dari Pulau Wasu didinginkan sampai 50 derajat Celcius atau 230 Fahrenheit di laboratorium. Lantas difoto dengan mikroskop elektron dengan kamera berkecepatan tinggi
ternyata molekul air itu membentuk kristal segi 6. Nah, jadi ini oleh Profesor Moko ini dari Universitas Yokohama meneliti air. Saking air itu gimana gitu saya penasarannya. Nah kemudian, dia mengadakan presentase tentang air, perilaku air. Sebetulnya. Air itu jadi di air setetes air, setetes kecil air ya. Nah, kemudian air itu dilihat dalam mikroskop. Nah, kemudian ketika air itu diteliti gini gitu. Kemudian dia mengucapkan arigato. Arigato itu bahasa Jepang artinya hatur nuhun, terima kasih. Hari Jepang arigato orang karigata gitu. Nah, ketika air yang sudah dilihat di mikroskop itu dikatakan hatur nuhun, terima kasih, maka air itu menjadi betul begini, jadi kristal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti air itu mendengar. Terima kasih, arigato, syukran, thank you. Nah, ini air itu berubah gitu. Nah, kemudian ketika kita marah akan dihina, bodoh siap, bodoh kamu. Nah, itu begini, itu memperlihatkan wajah yang jelek. Tapi kan mendengar, berarti air itu kan punya perasaan, bodoh kamu. Nah, hati-hati dengan air sekarang. Jadi begini. Kemudian, nah, sumpah ya ini malah enggak, itu sumpah dibalik air. Jadi berubah gitu. Pembawa-pembawa ke budaknya, misalnya, sih sumpah ada yang perlu, dek benta gelap. Jadi jangan sekali-kali mengatakan sumpah tentang air. Nah, itu berubah begitu air itu. Erah. Kalau sumpahnya bohong, hati. Nah, kemudian begini, katakan, gunanya air, nggak berguna air, buat apa? Gitu. Jadi kristal kristal nampak ada lubang di hatinya seperti ini, ada lubang di hati di air itu. Dikatakan, nggak ada gunanya, air nggak apa-apa, gitu. Berubah jadi gini, dia ada bolong di sini. Sakit hatinya dia tuh. Nah, kemudian ketika dia cakap, wah bagus, dia bagus, menjadi begini. Indah. Kita akan bagus, ya. Kemudian ketika kita berdoa, nah indah coba. Makanya jarang para ulama kalau untuk menyembuhkan seseorang suka pakai air. Berdoa melalui air, dan begini air itu indah banget air. Makanya banyak sebenarnya dalil-dalil yang mengungkapkan bahwa kita berdoa melalui air. Ada, nah ini air berubah jadi indah itu kristalnya. Ini waktu saya presentasi di Pemda depan para pejabat dulu tahun berapa lupa lagi. Nah, air zam-zam. Nah ini air zam itu begini, di dalamnya keluarnya dari batu begini. Nah, kemudian ketika didoakan, berdoa akan ada air zam-zam diteliti bagaikan emas air itu. Makanya pH yang paling tinggi adalah air zam-zam.
kayak emas coba gitu. Air itu. Terlebih lagi, dan ketika ayat dibacakan surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sudah terutama terbayang. Ini Abdul Rahman As-Sudais ya. Mau minum, baca dulu Fatihah. Coba Allah Akbar sampai berubah begini. Kristal emas. Ini penelitian Mas Emoto, Profesor Mas Emoto. Sehingga dia meneliti demikian, dia merasa kagum. Kok dibacakan doa begitu, jam-jam begitu, dan hari yang dibacakan setelah Fatihah begini. Akhirnya dia masuk Islam. Masuk Islam juga di Arab. Di kerajaan Arab Saudi masa motor itu. Makanya hati-hati, berarti kalau begitu air itu mendengar, air itu punya rasa, punya perasaan. Makanya kalau di rumah sering bertengkar, keluarga sering bertengkar, suami istri sering bertengkar, mungkin ketika mengerjai amuk-amukan, marah-marah, atau gimana, kamu kadang terpengaruh pada air, jadi ada, jadi itu. Kenapa juga di rumah keras ya? Mungkin ketika kita sedang berdoa air atau sedang minum air, punya perasaan yang jengkel gitu. Dan hati-hati pada air. Air terbayang begini, terbayang itu air nikmatnya, berterima kasihnya kalau bisa ngomong pada kita, air dipakai wudhu. Aduh, Allah Akbar. Terima kasih saya dipakai wudhu. Senang nampaknya. Ini juga jalan. Nah, ini. Dalam kitab Al-Jami' Al-Jami' Soviet Al-Azhar setara 31 ayat di Jalaluddin As-Suyuti bahkan karena menjalani Sayuti karena itu adalah min shimal syarifah, dari tangan yang syarifah yang suci yang mulia. Karena idza sholat goda, apabila sudah salat subuh, ja'a ila ahli Madinah, maka pada datang penduduk Madinah, fihalna sambil membawa air, ima yuti binain, dekat baik pada dalam tempat botol kayak itu. Bila bahasa jadau fihi tabarruk biyadis syarifah, maka Rasulullah setelah mendoakan telunjuknya dicelupkan pada air. Ini hadis riwayat Imam Muslim nomor 2324. Celupkan. Di sini katakan dia disyarifah dengan tangan yang mulia. Ya kan mulia. Ada orang mah pasti abang naon kan gitu. Makanya kalau ibu mau mencelupkan telunjuk ke air, itu dibersihkan dulu. Ada tisu segala macam. Jadi ibu kalau bisa membaca surat Fatihah, kemudian berdoa, mulai air, kemudian saya berdoa, bersihkan dulu aja, celupkan. Ini hadisnya. Sahih banget riwayat Imam Muslim. Kan hadis yang paling sahih itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan Ibnu Sita. Jadi celupkan begitu. Dan aku jelas sama sini Bu ya, mudah-mudahan ya. Jadi sedikit kali. Nah begini ceritanya.
Gas berarti sebenarnya sebangun sama begini. Nabi Ibrahim punya istri Siti Sarah. Sudah 100 tahun masih belum punya anak. Ini punya anak. Akhirnya Nabi Ibrahim dapat perintah lagi untuk nikah kepada Siti Hajar, hadiah di Raja Mesir. Kemudian Nabi Ibrahim tidak mau. Saya mau, tapi minta persetujuan berdua. Tidak rewel, tidak pesea. Nah, maka Siti Hajar dan Siti Sarah berjanji, saya insya Allah akan hidup bersama. Saya tidak akan pernah bertengkar. Tapi apabila saya bertengkar, saya siap menerima hukuman apapun juga, kata istri kedua-duanya. Maka akhirnya dari Siti Hajar punya anak Ismail, dan Siti Sarah yang sudah 100 tahun lebih gak punya anak terus. Nah, lama-kelamaan ini timbul rasa gak enak Siti Sarah yang tua. Pas yang muda mah boleh anak, kan kurang tahu gawai budak. Nah, suatu waktu, tapi akur apa? Suatu waktu Nabi Ibrahim mau pergi keluar. Nah, begitu pergi Nabi Ibrahim pergi keluar, ramai bertempur antara Siti Sarah dan Siti Hajar. Ada bapak gitu. Kebetulan Nabi Ibrahim itu ada sesuatu barang yang ketinggalan, balik lagi ke rumah. Begitu sampai di pintu, ini ada yang berbicara ramai ini di rumah. Begitu Nabi Ibrahim masuk dalam rumah, pada duanya, Nabi Ibrahim, kenapa kamu sekarang gak bertengkar dengan saya? Apa aja kedua-duanya? Wahai bapak, saya siap diberi hukuman apapun juga, karena sesuai dengan janji saya. Maka Nabi Ibrahim mengambil jarak ini jarum yang besar tuh, jarum yang besar. Maka kedua ujung telinga Siti Hajar Siti Sarah ditarik. Kemudian Nabi Ibrahim ditojos dia nata, tojos jadi bolong. Apa kata Nabi Ibrahim? Nih, kamu saya kasih tanda bahwa kamu itu orang yang rebel, yang suka bertengkar. Tandanya yang ujung telinganya bolong. Apa dan bolong? Ada yang nama aja di. Jadi oyong jantan. Itu sejarah sih. Nah, akhirnya baru juga itu belum juga 40 hari, Nabi Ibrahim diperintahkan untuk berangkat. Cuma dengan Siti Hajar dan Ismail yang masih bayi. Nah, kemudian sampai di padang pasir sana, baru juga untuk Nabi Ibrahim untuk unta, Siti Hajar naik unta bawa bayi. Terus sampai di sebuah tempat di sana. Itu perjalanan 40 hari, bayangkan 40 hari jalan kaki. Sampai ke padang pasir. Baru kemudian Siti Hajar diturunkan beserta bayinya. Begitu baru juga Siti Hajar menginjakkan kaki pada pasir itu, apa kata Nabi tadi ayat-ayatnya dibacakan, tinggalkan tuh Hajar istri kamu dan anak kamu Ismail. Baru juga ini. Akhirnya Nabi Ibrahim pergi. Kata sekarang mau kemana bapak? Gak kuat. Nangis terus harus ditinggalkan kenapa pada pasir. Mau kemana bapak? Tidak bisa menjawab lagi. Hanya begini Pak, kalau itu perintah Allah cukup ganggu. Kalau berdasarkan keinginan nafsu kamu silahkan pergi. Apakah ini perintah Allah atau bukan? Ibrahim jawab, ya kalau perintah Allah silahkan bapak pergi. Bahkan Nabi Ibrahim pergi dengan tangis bayi. Lu terbayangnya di tengah padang pasir yang panas itu bayi dan ibunya ditinggalkan. Begitu sampai di atas bukit, Nabi Ibrahim gak kuat, lemes. Akhirnya Nabi Ibrahim tapak teku begini. Nah, begini, mengangkat tangan ke atas sebelah. Nah, awal mula
orang berdoa angkat tangan itu begini Nabi Ibrahim. Rabbij'al hadza baladan amina warzuq halau nasamarati man amana billahi wal yawmil akhir wal man taqabbal taqabbal semautu dadamina barisal masir. Nah ya Allah, mohon nanti telah jadikan tempat yang biasa ini menjadi banyak buah-buahan. Nah sekarang kalau kan buah-buahan banyak banget. Nah sudah begitu, akhirnya disingkat cerita, air susu sudah tidak keluar lagi. Kemudian bayi sudah ngapa-ngapa, lihat ke sebelah sana, sebelah kanan ada bukti, kelihatan ada air, maka Siti Hajar lari ke sana. Ternyata itu cuma patahan ganda tuh waktu pada sediakan. Ini bukan air, lihat ke utara, di Bukit Marwah ada air, lari 500 meter ke 1 kilometer yang tidak itu. Saya ke sana, bukan air. Lihat ke selatan Bukit Marwah ada air, bukan air. Airnya Siti Hajar sudah tidak punya tenaga, yang langsung turun ke bawah, kasihan bayi kalau sudah mati atau tidak gitu. Nah dalam sebuah riwayat, maka di ujung telapak kaki Nabi kaki bayi Ismail itu tiba-tiba mancar air, sana itu. Nah, ini ilustrasinya. Keluar air. Nah, ketika itu cepat Siti Hawa mandi minum, akhirnya susu keluar lagi. Nah, setelah itu karena air melimpah, ada suara dari langit, syam, 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 syam. Itu diartikan syam bendung. Makanya orang Belanda lautan dan airnya dibendung. Syam, bendung. Maka karena itu di bendung. Nah ini air Zam-Zam itu ingin teliti ada apa di dalamnya air Zam-Zam itu, maka dia memutuskan 2 orang penyelam yang tawakan di Arab Saudi untuk meneliti air Zam-Zam. Di bawah air itu bagaimana mengalirnya. Maka dia turun ke sumur Zam-Zam itu. Ini di waktu tahun 40-an kalau nggak salah. Dia turun ke dalam sumur air Zam-Zam. Nah setelahnya itu di bawah itu ternyata begini, banyak uang logam dari abad ke abad. Banyak ini seperti piring dari tanah Tembikar dan sebagainya di sana ditemukan. Nah itu akhirnya ini ini air Zam-Zam dan celah batu akhirnya begitu di bawah. Kalau beli musim haji per hari 2 juta liter air yang diambil, tapi saat itu bahkan sekarang air sumur Zam-Zam itu airnya disedot ke Madinah. Pas baru ini dulu enggak, cuma diangkat dengan bagian teknik saja. Nah sehingga ini untuk itu maka di sana itu ada uang logam, uang lempengan dan sebagainya diangkut. Saat dulu ini sumurnya begini. Nah gitu, jadi orang itu melemparkan uang supaya lunas segala macam ke bawah. Nah untuk menjaga supaya tidak lagi orang melempar-lemparkan Zam-Zam. Nah ini air Zam-Zamnya. Nah dulu itu maka dibangunlah ini. Nah ini Zam-Zam begini pakai bangunan masuk. Nah akhirnya sekarang bangunan itu dibuang sebab menghalangi orang yang tolak. Waktu sekarang dibuang, ratusan ribu ditahan. Nah akhirnya setelahnya itu, nah ini prototip air sumur Zam-Zamnya. Nah kalau saya dulu ini waktu tahun 95 sana, nah berjalan begini. Ini tempat laki-laki ke dalam sumur Zam-Zam, di tempat perempuan. Nah sekarang yang tua makin banyak lagi, ini dibuat. Ini
saya itu tahun 2010 di sana, pas 2010 di sana, itu lagi dibongkar ini. Tidak lagi orang bisa masuk ke dalam sebuah jam. Ini tahun 2010 betul. 2010 itu, nah sekarang jadi begini. Jadi bukan sumber jam-jam lagi sekarang, keran jam-jam, pakai keran. Ya, sumber jam-jam dihilangkan. Sebab itu yang kotor masih makin banyak. Itu 2010 ya betul. Saya 2010 bulan puasa pada waktu itu jadi kita lakukan yang mesin yang bongkar ini membongkar tanah sekarang jadi begitu. Nah ini sekarang betul. Jadi di mana-mana sudah ada jam-jam. Terus ini siapa ini? Si Husni ya. Berapa tahun? Nah itu jadi jam-jam di pinggir sudah begitu sekarang modern. Bahkan yang lebih modern lagi ada zaman sekarang sudah begini. Jadi kan kalau sekarang jam-jam itu ini jadi sudah modern lah gitu sekarang. Nah itu seharusnya aja buat teman ya gitu. Yuk kita saran. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi sebelum jam-jam itu tadi satu, apabila orang ayat dibacakan surat Fatihah, ayat itu berbatis alnas, dan juga ayat jam-jam berbatis alnas. Hanya 6 itu begitu. Kalau sudah berdoa itu kecilkan kayak itu. Sekian aja Bapak ya. Nanti minggu depan mungkin Pak Ustadz